juara. bisa. Makannya luar biasa. Ini kan mumpung lagi di sini. Kan ini mau tahunya Gary Skak bersama Apixer juga. Oke. Mau tahu aja. Mau tahu Mumpung aja. Reni ada di sini. Wow. Boleh nanya dong, mau Boleh, tahu. boleh. Biar netizen semuanya pengen tahu nih. Siap. Reni gimana asal usulnya dari mana sih sebenarnya? Pasti dari ibu bapaknya kayaknya. Iya. Oke, langsungnya mau nanya-nanya. Kenapa sih kok memilih untuk kulineran juga di YouTube? Jadi, asal muasalnya gimana? Asal muasalnya tuh Masya Allah ternyata begitu. itu dia makanya. Belum ya. Jadi tuh aku tuh basicnya tuh kerja di salah satu stasiun TV swasta selama kurang lebih tuh 7 tahun. Nah, selama 7 tahun itu saya nggak pernah diundang juga tuh. Itu dia makanya 5 tahun terakhir itu aku tuh pegang kuliner. Pegang program kuliner. Nah, Aku mau dong dipegang. Semenjak itu deh kayak ngerasanya kalau kuliner tuh kayak udah apa ya? Ya udahlah gitu, kayak mungkin karena emang udah dari dulu juga ya udah, jadi pengen punya channel YouTube juga yang kulineran aja yang biasa aku lakuin. Gitu, anaknya emang nggak bisa move on. Oh gitu. Tapi nanti akan memilih untuk di sini terus apa tetap malah harus di stasiun TV itu? Karena kebetulan aku tuh udah resign di 2017. Oh, udah resign dari stasiun itu? Jadi sekarang, nggak bisa tapi dong. sekarang mencok aja. Freelance ya, yang penting halal. Iya, yang penting waktunya ada. Oh iya, Waktunya udah mirip-mirip saya kalau ngomong, yang penting ada waktunya. Yang penting ada Uang waktu. sih nggak masalah ya, Iya, yang penting waktu. Karena itu lebih penting. Tapi emang tertarik di dunia entertain tuh memang dari dulu, apa memang tidak sengaja akhirnya tercemplung lah di stasiun TV ini kan entertain ya? Iya, jadi itu gimana tuh? Jadi dulu Tahun berapa awalnya? 2009 Oh, itu tuh bohong. Jadi 2009 itu aku tuh lagi casting di stasiun TV ini gitu. Terus tiba-tiba ketemulah sama si orang HRD di lobi kantornya. Waktu itu aku belum pakai kerudung. Rambut masih panjang, rok masih pendek segala macem. Tiba-tiba itu dia, tiba-tiba aku ditawarin, mau nggak kamu jadi presenter beritanya kita? Tanpa pikir panjang, karena toh juga waktu itu aku mikir, yaudahlah ini aku mesti casting doang. Akhirnya aku mengiyakan, tapi pakai syarat ya. Syaratnya harus jadi karyawan kita. Jadi ya udah mungkin enak itu. banget ya, nggak ada nawaran kayak gitu. Enggak. Tapi maksudnya itu ya lagi beruntung aja, satu faktor keberuntungan tanpa perlu susah payah gitu bisa kerja di situ. Bisa sambil ngomong cuci tangan Iya, ya. motor Luar biasa soalnya. ya. Lemparin tisu dulu dong sekalian. Tisu. Terus habis itu ya udah deh bisa. Banyak kiri kanan. Kalau cewek aja banyak yang naruh jenis laki aja. Cepet Bang. ya. Lama. Gitu Bang Gary. Oh, Ini gitu. kalau mau tahu itu boleh nggak sih nanya ke Bang Gary juga? Jangan dong. Boleh kan? Boleh. Nah, kalau Bang Gary dulu gimana Bang? Bisa sampai akhirnya di dunia entertain Bang? Ini jebakan Batman tuh. Iya dong, gantian gue yang nanya. Mukta kali ini itu akan di backup oleh gue, jadi gue yang jadi hostnya, Bang Gary adalah bintang tamu gue. Kita tukar. Luar biasa. Jadi Bang Gary gimana? Oke, Bisa? sebenarnya awal tahun 90-an. Wah itu gue belum lahir. Aduh. Gantian. Bohong banget. Saya memang udah jadi dulu kru Oke. lighting segala macam, diajak sama kakak saya Renaldi Skak. Dia itu kan udah jadi star dulu ya, lumayan lah. Terus diajak-ajak daripada lu begajulan mulu ya kan, mendingan lu ada positifnya gitu loh. As a person gitu. Oh yaudah apa, ikut gua kerja nih jadi kuli lah segala macem. Akhirnya tertarik. Oke. Wah enak juga ya jadi lighting segala macam, terus nyobain art juga. Pernah jadi driver juga. Wow. Bolak-balik segala macam di suatu PH juga. Terus akhirnya iya bener. Iya gue serius. Jadi terus ya bosnya yang PH itu bilang, udah yuk main aja lah, bantuin aja. Aduh Pak, saya nggak tertarik untuk bisa main. Saya grogian nggak pede lah. Udah percaya sama lu pasti bisa segala macam. Wow, pas acting pertama tuh gini. Belum ada zaman dulu kan sutradaranya tuh nggak ada yang nggak baik ya. Galak ya? Dari A sampai Z keluar semua kata-kata tuh, dari kebun binatang dan kata-kata yang antik-antik keluar semua ya, sampai ngelempar sesuatu. Wow. Jadi, tapi memang perbedaannya sama sekarang, kalau dulu mental jadi. Gitu loh, maksudnya buat aku ya. Iya.
lebih mendodoknya lebih oke lah. Kalau sekarang kan ya udahlah, ya udah. Jadi ya nggak tahu lah ya. Lo pernah nggak sih Bang yang sampai lo nangis gitu karena gila ya itu sutradara ngomel-ngomelin gue sampai segitunya gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Yang ada malah dendam lo. Serius? Nggak, tapi untuk sementara. Karena dia ngomelinnya tuh di depan orang banyak. Maksudnya kayak gila lu, gue malu maksud gue apa? Karena gue nggak bisa. Terus lo mau gitu-gituin gue. Ya aku yang wah malah ngasih unjuk, malah ngasih tahu gue bisa kok. Gue bisa buktiin sama lo, gue bisa. Akhirnya dia terjun, keren. Nah itu baru. Nah seharusnya kita memang punya mental seperti itu sih. Jangan terpancing, memang emosi boleh, tapi nggak boleh terpancing. Oh, akhirnya tidak menyelesaikan masalah. Tapi kita harus bisa tahu solusi yang baik yang mana. Jadi, oh ya udah semenjak itu terus sampai sekarang. Oh, nah terus kan kalau misalnya yang tadi lo bilang gitu, kalau dulu tuh biasanya sutradara tuh jadi kayak galak tapi akhirnya membentuk orang-orang di depan layar gitu untuk jadi sesuatu gitu. Untuk kalau sekarang kan banyak banget yang instan tapi terus tiba-tiba songongnya udah luar biasa. Lo juga pasti tau lah yang kayak gitu karena itu maksudnya terlihat di mana-mana menurut lo. Tapi kamu nggak gitu kan? Enggak. Nah, jangan ya. Aku mau jadi sopan aja. Oh, kamu udah ngalamin soal pengalaman udah banyak ya. Jadi menurut Anda gimana sama orang-orang yang kayak gitu? Ya, maksudnya ya kita juga nggak sempurna. Benar. Ya kita juga nggak paling jago, nggak paling hebat. Saya biasa aja, masih banyak belajarnya, masih orang bodoh. Cuman sayang aja kalau ketemu sama orang kayak begitu gitu loh. Karena kalau disangkut-sangkutin dengan agama kita nih, kata Allah sombong itu pakaianku. Jadi apa yang lo mau sombongin kalau cuma manusia biasa? Belajarlah, sharinglah, berbagilah kalau memang mau bener. Jangan sombong ya, belum tentu selamanya lo milikin kesombongan itu. Pasti ada waktunya nanti. Itu sih. Kita kasih angka 100. Tapi kalau lagi, taruh dulu. Jangan, gue sekali lagi. Pokoknya gue yang nanya hari ini. Hari ini mocktailnya gue yang pimpin pokoknya nih. Dari tahun 90, dari mulai lo meniti karir tuh. Tapi karir lo berarti kan di awal tuh lo nggak langsung jadi artisnya gitu. Tapi lo justru di balik layarnya. Dengan posisi-posisi yang lighting, driver sekalipun gitu. Berarti lo butuh berapa lama tuh sampai akhirnya lo oke, gue artis gitu. Lo orang pada kenal sama lo. Jadi sebenarnya dari dulu, pertama aku nggak seneng namanya jadi tenar, maksudnya semua orang harus tahu segala macam. Aku nggak, sebenarnya kayak ada wartawan itu pas selalu pengennya ngidam. Aduh, gue di sini emang bener-bener nyari waktu. Waktu ya. Waktu. Bukan uang gampang, yang penting waktu. Sama berkarya awalnya, berkarya dan waktu. Pasti. Ya memang setelah beberapa tahun lah, mungkin tahun 1994 ada ya ikut sinetron juga segala macam. Tahun 96 tuh, 94, 96 kan baru mulai film-filman. Dulu tahun 9 awalan itu film esek-esek. Ya, emang harus melewati situ dulu ya? Enggak kan, memang di tahun itu. Iya. Filmnya memang esek-esek. Iya, hitsnya esek-esek. Oke. Yang kalau di daerah-daerah tuh ada kalau film-film judulnya Gairah 100%, Skandal Internet. Itu saya masuk salah satunya itu judulnya. Terus. Nah lucunya lagi kan dulu ada salah satu station yang sekarang namanya udah diganti dan terkenal. Nah, dulu itu nggak naik, nggak tahu kenapa, tapi dia di setiap jam 2 dia memutar film-film itu. Kaget dong aku apa lihat. Ya, malu akhirnya ganti. Ternyata ditayangin tiap hari. Tapi pekerjaan yang menurut lo selama ini ketika lo bekerja, pekerjaan yang paling banget yang lo inget, yang lo ngerasa anjir nyari uang tuh segitu susahnya, lo jadi apa? Semua. Karena pernah di suatu titik ya terendah, pernah yang sehari cuma dapat menghasilkan 50.000 dalam setahun. Wow. Pernah juga, ya dulu aku juga pernah kayak ikut ngompreng-ngompreng, maksudnya jadi kayak kenek, pernah juga. Terus ya banyak. Ya dulu kalau kasih syuting naik mobil bak, numpang zaman dulu segala macem. Itu jadi saya. Dan lo nggak pernah malu ya untuk ngelakuin kayak gitu?
Ya oke. ternyata apa yang aku rasain dulu ha. sama kalau disangkut-sangkutin dengan agama dan Allah, buat apa kita malu? Kalau Iya, malu aja, bener. sama orang mah nggak usah malu. Bener. Gitu. Karena semua Pandangan Gary tentang aktor dan aktris sekarang. Coba gimana? Bagaimana? Coba. Itu Reni, coba tolong tanyain tentang pandangan aktor atau aktris sekarang. Tanyanya ke Gary, bukan ke Reni. Silahkan Pak Gary. Gimana menurut lo artis-artis zaman sekarang? Sebenarnya tadi udah gue bilang sih gitu, banyak yang pada tiba-tiba baru naik daun sedikit doang tuh sudah segitu songongnya gitu. Ya udah deh, kita ulang lagi aja, menurut lo gimana? Tadi udah padahal. Iya makanya kita Ya ulang lagi aja. amat disayangin aja. Maksudnya kalau memang mereka ada yang bagus ya, Iya. memang bener-bener ada yang bagus, ada yang memang cuman modal ngebacot doang sama luck, faktor luck, Oke. tapi actingnya nggak ada. Ah. Nah itu kadang-kadang dua kesimpulan itu yang bisa kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh akhirnya. Cuma oke, bisa oke. oke fine, bye. Jadi memang faktor lucknya itu yang oke lah gitu. Terus ada lagi yang sebenarnya Apa? eh, Banyak gak sih titipan-titipan gitu? Artis-artis titipan secara konotasi yang buruk? Nggak, serius. Pokoknya kita harus belak-belakan. Karena maksudnya orang yang bisa ngejawab itu adalah orang yang terbiasa ada di dunia itu gitu kan. Jadi lo aja yang gue tanya. Artis-artis titipan gitu menurut lo gimana? menurut Reni Enggak, gue nggak tahu, menurut lo aja. Nanti Reni juga harus jawab. Enggak, Maksudnya coba. bisa. Lo harus jawab. Dulu. Coba lo Oke. jawab. Jadi menurut nggak tahu ya, itu kan ada sebagian ya kita nggak tahu, mungkin ada mungkin enggak. Ya itu tadi mungkin berhubungan tadi faktor luck Iya. sama yang mau bener-bener dia bisa acting. Oke. Luck itu banyak maksudnya ya? Banyak faktornya. Banyak faktornya. Luck, ya. Luck. Pokoknya itulah ya. Nah, menurut Reni gimana aktor aktris Ya. tentang sekarang ini dan tentang semacam itu coba? Ya pokoknya jawaban saya sama lah sama nggak jawaban bisa. Bang Gary. Nggak bisa begitu lah. Tapi benar, maksudnya gue kalau misalnya ketika lo baru satu kali terkenal, naik apa sih maksudnya, faktor keberuntungan itu kan cuma satu kali gitu. Gimana sih lo, kenapa yang bener tadi lo bilang gitu, kenapa harus jadi sombong, kenapa harus jadi segitu congaknya gitu, padahal Allah bisa aja tuh yang ngambil rezeki lo saat itu juga dengan cara gimana pun dia mau gitu kan. Kadang-kadang ada kamuflase juga. Ah, Jadi acting ini untuk menaikkan ah. mutu dan segala macam, Oke. tapi kerjaan realnya bukan itu. Bukan itu yang terjadi gitu. Makanya banyak banget kasus-kasus Nggak, aku nanya. prostitusi. Nggak, aku nanya. Bener nggak? Gue nanya lo. Nggak, tadi aku Seberapa? nanya. Tunggu. Pokoknya sekarang kita lebih belak-belakan lagi. Anjir, gue langsung semangat gini. Seberapa lo tahu Sebenarnya tentang tukang makanan siapa? Nggak, gini. Yang mau Seberapa tahu. lo tahu tentang kasus prostitusi yang melibatkan artis-artis? Berat. Lo harus jawab, cepetan, lo harus jawab. Wah, kalau dihitung nggak tahu deh berapa. Dan Tapi itu beneran real ada sebenarnya. dari zaman bahala sih semua udah ada. Nggak harus artis ya. Oke. Nggak harus loh. Maksudnya itu keputusan sendiri. Oke. Kesimpulan mereka sendiri maunya Oke. bagaimana menjalankan hidup ini, Oke. tanggung jawab sendiri, resikonya sendiri bagaimana. Oke. Gitu. Kalau kita sama istilahnya dengan aku dulu pakai narkoba, drugs segala macam itu pilihan lo, Ger. Gitu. Ya kalau ada apa-apa lo tanggung jawab. Ada resikonya seperti itu gitu. Oke. Jadi sekali lagi jangan gini loh. Jangan dihubung-hubungin karena dia artis, semua artis jadi begitu, enggak. Bukan profesinya ya, Iya, sebenarnya itu orang per bukan orang. berarti itu individual yang disalahkan. Betul. Jadi jangan jabatannya yang Betul. dibawa-bawa kalau dia artis gini nih. Betul. Kan kadang-kadang orang mikirnya artis itu bisa memberikan contoh supaya kita enggak juga. Oke. Jadi sekali lagi ya kalau menangani semua itu dari narkoba, prostitusi, semuanya berapa yang buruk itu lihatlah kepada orang individualnya. Jangan bukan berarti karena dia siapa, dia jabatannya apa, enggak. Berarti memang orangnya aja dulu begitu. Tapi mudah-mudahan kita cuma bisa ngedoain semoga kita semua diberikan hidayah sama Allah SWT ya. Diberikan yang jalan terbaik, Amin, ya Allah, dimudahkan amin. dan dilancarkan, Amin. dijauhkan dari yang buruk-buruk Oke, pastinya. amin. Ini Sehat. pertanyaan gue terakhir, tapi ini Dia gue nanya nih, yang gue Muktau nanya siapa serius. ya? Gue nanya serius. Pokoknya ini Muktaunya Reni ya. Pokoknya nanti Muktau versi Reni nanti kayak gitu ya judulnya, please. Di thumbnailnya kayak gitu ya. Muktau Garyeskak di Embat Reni. Gue mau nanya, dengan kehidupan lo yang sekarang gitu, yang gue ngerasa lo jauh lebih baik, pasti punya, setiap orang tuh pasti punya titik balik gitu untuk
ya udah ini waktunya gue untuk menjadi lebih baik. Mungkin ini bisa juga menginspirasi buat yang lagi nonton kita gitu sekarang. Lo apa? Titik balik lo tuh apa? Sampai akhirnya lo mungkin karena umur juga, pengalaman juga, karena memang nggak ketemu, ya karena memang udah jauh daripada jalan Allah. Itu satu, akhirnya tunjukin sama Allah, dikasih hidayah yang akhirnya hidayah itu masih bisa kita jalanin, masih bisa berjalan, masih bisa napas, masih bisa sholat dengan baik, semuanya. Jadi memang itu tadi berhubungan yang dulu kenapa lu mesti sombong, kenapa nggak bisa lo kayak begitu. Karena itu semua yang punya Allah aja. Jadi kita, aduh gimana ya, susah. Memang sekarang rezeki, jodoh, takdir itu Allah yang nentuin. Amin, ya Allah, benar. Lo mau kayak gimana juga, mau nyari duit dari Senin sampai ketemu Senin lagi, pagi ketemu pagi, lo berharap dapet uang yang lebih, ternyata cuma dikasih 500.000, ya itulah rezeki. Karena kata Allah sudah ditetapkan dari umur kita 4 bulan di dalam kandungan, itu semua sudah tertulis. Kayak kita bertemu sekarang ini, ketemu begini, acara begini, ini semua sudah Allah yang nentukan. Termasuk nanti takdir kita begitu kita mati. Apa yang paling dekat dalam kehidupan? Kematian. Ya, itu jelas sekali. Gitu. Jodoh ya mungkin kita bisa jodoh. Terus Nanti berarti kita pikirin yang nanti kok jodoh ngomong belakang aja. Berarti kalau menurut lo yang paling lo rasain perbedaan dari kehidupan lo yang sekarang dengan kehidupan lo yang sebelumnya itu apa? Lebih nyaman sekarang, lebih tenang, lebih family man, lebih semua dipikirin dengan baik, dengan matang, dan apa ya, lebih terjaga aja gitu, lindungi sama Allah kita apa karena Allah, karena punya Allah, apa karena punya Allah gitu. Jadi lebih enak ya kalau ngejalanin apapun gara-gara ikhlas, lebih ikhlas, lebih sabar dan lebih nerima pakai juga. Ilmu ikhlas itu yang berat memang. Itu setuju gue. Jadi kalau kamu gimana? Dulu dibaliknya apa? Enggak. Dulu kan tadi kan denger nggak? Dulu pakai rambutnya di mana-mana pakai rok mini segala macam. Nah, ini kenapa bisa balik? Masya Allah, luar biasa. Gue pakai jilbab itu cuma gara-gara gue putus dari pacar gue. Serius. Ketika gue putus dari pacar gue, terus tiba-tiba gue kayak, nih gue kalau nggak minta sama Allah buat gimana caranya Allah jodohin saya sama dia. Tapi padahal nggak jodoh juga gue sama dia. Jangan dicontoh lah pokoknya, tapi beneran awal mulai gue pakai hijab kayak gitu. Tapi bener, justru ketika gue pertama kali pakai hijab, itu rezeki gue tuh langsung dirubah sama Allah. Gue pertama kali pakai jilbab, ternyata gue baru tahu di stasiun TV itu gue nggak boleh siaran berita pakai jilbab. Yang otomatis pasti berbalik semua ya. Jadi bener-bener mulai lagi dari nol. Ya, yang betul. kayak kita tuh emang harus apa ya, tapi ketika gue mikir saat ini ya, mungkin Allah memang pengen membersihkan rezeki gue. Pada akhirnya gue mikirnya kayak gitu kalau sekarang. Iya, sekarang dosa-dosanya. Jadi ya kita berasanya gembel, susah. Setuju Tapi memang gue. itu justru gini, kadang-kadang kalau kita lagi dibikin sama Allah, dicoba sama Allah, kita jatuh di bawah, berarti derajat kita lagi dinaikin. Setuju. Jangan melihat di duniawinya aja. Nah. Kita boleh lihat mata orang, lu miskin, lu dibiarin. Ya. Tapi yang penting gue pengen derajat gue lebih tinggi daripada lu. Benar. Gitu. Jadi kita harus bisa mensiasati seperti itu. Jadi kalau di dunia itu kita harus mendekati orang-orang yang memang ulama kayak gitu-gitu, yang soleha kayak gitu-gitu. Ustadzah, ya kan? Haji-hajijah. Bener. Haji-haji. Soalnya biar imannya juga semakin Aja maksudnya. semakin naik, imannya juga semakin naik ya, insya Allah. Semoga Bang Giri juga tetap selalu sehat, tetap selalu baik, tetap selalu bisa menginspirasi kita semua, dan tetap juga bisa menebarkan kebaikan dan segala macam. Dan kalau misalnya ada gosip-gosip artis, jangan lupa kasih tahu kita biar kita bocorin di Muktau berikutnya versi Reni lagi. Bodoh amat. Bodoh amat. Oke, ini thank you ya, makasih Reni udah mau di Muktau. Tapi sebelum di closing, ini biasa kita suka kasih apa? Tumbler. Giveaway, mana giveaway? Gue tahu, gue dapet tumbler. Yes, gue dapet tumbler. GR banget. Oh enggak ya? Satu, dua. Tuh kan. Ini satu memang buat Ibu Reni, yang satu giveaway. Giveaway-nya gampang, pertanyaannya adalah, nih saya kasih lihat dulu ya. Muktau. Pertanyaannya adalah,
Di stasiun manakah Reni dulu bekerja selama 7 tahun? Ya, boleh langsung kasih jawabannya di bawah ini. Oke, jangan lupa, di manakah dulu Reni bekerja, di stasiun mana selama 7 tahun? Oke, cari tahu deh tuh, baru nanti saya kirim. Oke guys, terima kasih udah ikuti Moktaunya Geriska bersama Picture. Sampai ketemu di next episode berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.